dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, zaujun Nabi, istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kana ya'takifu, Nabi beritikaf al-ashral awakhira, di 10 akhir bulan Ramadan, min Ramadan hatta tawaffahu Allah, sampai wafat. Tuma'takafa azwajuhu min ba'dihi, kemudian dilanjutkan oleh istri beliau. Iktikaf di awal bulan Ramadan pernah juga dilakukan Nabi, tapi Siti Aisyah bercerita tentang kekhususan, ketekunan yang lebih dilakukan Nabi adalah di saat memasuki 10 akhir bulan Ramadan. 10 akhir bulan Ramadan, jadi menghidupkan 10 akhir bulan Ramadan dengan iktikaf adalah sunnah di atas sunnah di atas sunnah. Sunnah apa? Pertama sunnah qiyamul lail di malam Ramadan, malam Ramadan. Kemudian sunnah lagi, Nabi mencontohkan 10 akhir. Selain 10, Nabi juga pernah melakukan, dan itu sudah sunnah lagi. Tapi kita kalau mengkhususkan lagi di 10 akhir bulan Ramadan, kita mendapatkan kesunahan di atas kesunahan. Jadi kesunahan di atas kesunahan, sehingga sangat dihimbau kalau kita itu untuk menghidupkan 10 akhir bulan Ramadan. Kemudian sunnah lagi, karena di hari-hari akhir itulah banyak diharap akan datangnya Lailatul Qadar. Biarpun Lailatul Qadar bisa datang di awal Ramadan, akan tapi disebutkan dalam riwayat lain banyak sekali datang di 10 akhir bulan Ramadan, dan lebih banyak lagi datang di hari-hari ganjilnya. Akan tapi jangan sampai kita menjadi orang yang tidak cerdas lagi, hanya memilih ganjilnya saja, setelah itu nggak mau lagi. Dan ini kebiasaan sebagian masjid ya, dan itu kebiasaan itu membuat malas. Coba saja perhatikan, kalau masjid yang biasa pakai ngambil satu-satu, misalnya masjid A 21 Lailatul Qadarannya, itu nanti suruh masuk lagi ke hari berikutnya sudah bilang, saya sudah Lailatul Qadaran kok. Yang Lailatul Qadarannya yang masjidnya mengadakan iktikaf di tanggal 27, ya 21, 22, 23 ya enggak, masih males-malesan. Kenapa? Saya nunggu tanggal 27. Coba diperhatikan. Tapi itu adalah juga sunnah, alhamdulillah, masih luar biasa. Cuman kita ingin tingkatkan seperti yang terjadi di masjid ini, adalah mulai dari awal 10 akhir bulan Ramadan sudah iktikaf di sini. Enggak pandang apakah itu hari ganjil, hari genep, karena Nabi, kata Siti Aisyah, ashral awakhir, semuanya bukan dipilah dan dipilih oleh Nabi, bukan dibedakan antara ganjil dan genep oleh Nabi. Yang jelas 10 akhir bulan Ramadan hendaknya kita hidupkan hari malam-malam itu dengan iktikaf di masjid. Iktikaf menurut madhab kita Imam Asy-Syafi'i tidak harus sehari semalam, akan tapi cukup sesaat pun sudah dianggap iktikaf. Berbeda dengan madhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal, kemudian madhabnya Imam Malik, sebagian mengatakan harus sehari penuh, kemudian harus barengi dengan puasa. Akan tapi menurut madhab kita Imam Syafi'i, biarpun di luar bulan Ramadan, jika anda datang ke sebuah masjid, kemudian anda duduk di dalamnya, kemudian anda niat iktikaf, maka anda mendapatkan pahala sepanjang anda duduk di situ, biarpun hanya sebentar saja. Cuman permasalahannya adalah permasalahan yang namanya lupa. Kan lupa, tidak niat tadi, lupa. Nah, kita sering lupa, sehingga kita duduk di masjid berjam-jam pun tidak pernah mendapatkan pahala iktikaf, karena kita tidak niat. Niat iktikaf cukup dengan lintasan di dalam hati, aku niat iktikaf di masjid ini, sepanjang aku duduk di masjid ini aku niat iktikaf, sudah mendapatkan pahala. Belum niat kan? Sekarang tinggal niat di dalam hati, aku niat iktikaf. Kemudahan ini madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Dan di bulan Ramadan, di sini ada 10 akhir bulan Ramadan yang sudah rutin hari ini, malam ini, maka dihimbau untuk bisa datang nanti 10 akhir bulan Ramadan. Idealnya seperti yang diceritakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, jadi awal setelah anda melakukan sholat malam tarawih, anda istirahat. Setelah istirahat cukup, nanti jam 12 anda berangkat lagi. Jadi harus ada waktu istirahat. Jangan dihidupkan seharian penuh, besok di kantor tidur, bosnya marah nanti. Itu zalim juga, kerjanya nggak bener nanti. Jadi setelah sholat tarawih anda bergegas, goodbye televisi, semua kegiatan kita tinggalkan. Coba saja kalau jam 10 istirahat, jam 11, jam 9 lah istirahat, 9, 10, 11, 12. Dan sini jam setengah 1 sudah dimulai zikir, jam 1 lambat-lambatnya sudah kita mulai sampai jam 2, setengah 3, Masya Allah. Setelah itu kita sholat subuh berjamaah, dan setelah itu keutamaan yang luar biasa besar. Ini adanya di sini. Yang belum pernah mendengar informasi iktikaf di sini, maka hari ini kami informasikan. Mulai tanggal 20 sudah ada iktikaf di sini. Dan nanti iktikafnya kita bagi menjadi 3
amalan. Yang pertama adalah amalan bareng-bareng kita laksanakan, yaitu melakukan sholat malam, qiyamul lail. Yang belum tarawih bisa masuk tarawih, yang belum tarawih di situ. Kemudian setelah itu ada zikir. Kemudian setelah itu ada tausiah, zikir dan doa. Kemudian ada tausiah namanya tafakkur, dan jangan meremehkan tausiah atau tafakkur. Kalau Anda bisa tafakkur sendiri silakan. Kalau Anda mungkin tidak ngerti apa yang bakal ditafakuri, maka Anda bisa mengikuti ceramah yang ada di sini. Karena tafakkur itu kata qadiyat adalah tafakkuru sa'ati khairun min ibadatis sanah. Tafakkur sesaat ini lebih bagus daripada ibadah setahun, sebab banyak orang ibadah tidak sadar akan ibadahnya sehingga enggak ada khusyuk, bahkan mungkin rukun syaratnya salah. Akan tapi dengan tafakkur ini adalah ilmu untuk membenahi ibadah kita. Maka mohon nanti kalau sudah masuk di sini, kalau sudah tafakkur bersama, duduk semuanya untuk mendengar tafakkur tersebut, untuk membenahi amal ibadah kita agar benar, dan kalau benar nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-9 adalah bulan Ramadan ini adalah bulan kedermawanan.